wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas ayat per ayat yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Rizal Ahsani, yang sebelumnya tadi telah ada pembacaan suci Al-Quran. Dengan pembacaan ayat tersebut, tenanglah jiwa kita, dinginlah hati kita, terbukalah hati kita untuk menerima pelajaran pagi hari ini. Semoga Allah memberikan ridha kepada kita. Untuk itu, Ustadz, tidak berpanjang lebar, Ustadz, kita langsung saja pada pagi ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat berapa, Ustadz? 83 sampai 86 kalau sempat, Ustadz, ya. Sempat, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz Rizal kita, yaitu bahasan ayat per ayat surat Al-Baqarah ayat 83 sampai 86. Silakan, Ustaz. Terima kasih para pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat dari Allah kepada kita semuanya, terutama nikmat kita dalam keadaan Islam, nikmat kita diberikan oleh Allah iman, nikmat kita diberikan panjang umur dan sehat badan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Dan istimewa sekali adalah nikmat Al-Quran yang ada di hadapan kita semuanya, di mana nikmat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini masih bisa kita nikmatin. Hanya satu-satunya Nabi yang mukjizatnya dirasakan oleh umatnya adalah Al-Quran, umat Muslim. Sementara nabi-nabi yang lain, nikmatnya, mukjizatnya sudah tidak dirasakan lagi oleh umat. Kita alhamdulillah bersyukur kita sekali bahwa ada Al-Quran di depan kita sekarang. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan abdan syakuran, dengan hamba yang pandai bersyukur, dengan kita mentadaburi Al-Quran setiap hari. Dari hari ke hari, dari jam ke jam, kita tetap membahas Al-Quran. Selawat beri salam, tidak lupa disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah memaparkan, beliau sudah melaksanakan, dan beliau sudah mengaplikasikan contoh-contoh kepada kita semuanya. Siapapun kita, apakah kita sebagai kepala keluarga, apakah kita sebagai pemimpin, apakah kita sebagai seorang suami, sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya. Beliau sudah mencontohkan, dan kita tinggal mengikutinya. Jadi apapun yang beliau lakukan adalah contoh bagi kita semuanya. Uswatun hasanah, role model bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin sudah sampai kepada sarifu sedikit, walazina amanu, dan orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, wa amilus salihah, dan beramal saleh. Jadi iman nggak cukup ya, harus dibarengi dengan amal saleh. Kalau hanya beriman tidak beramal saleh, itu namanya cinta tanpa harapan. PHP, pemberi harapan palsu namanya. Jadi wallazina amanu, dan orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, wa amilus salihah, dan beramal saleh, ulaika ashabun jannah. Orang itulah orang-orang yang penduduk surga. Surga dia. Hum fiha khalidun, dan dia di dalam, dan mereka di dalamnya tuh khalidun. Khalidun itu enggak ada terjemahan bahasa Indonesianya itu. Orang-orang yang kekal. Nah, apa tuh orang-orang yang kekal? Pengekal enggak juga. Apa tuh orang-orang yang kekal? Orang-orang yang menulis, penulis. Orang-orang yang membaca, pembaca. Orang-orang yang kekal, kekalan. Kekalan, pengekal, dikekalkan nggak tahu ya. Pokoknya orang-orang yang kekal. Khalidun. Orang yang hidup triliunan tahun di sana nanti. Begitu ya sebaliknya. Saya masuk neraka, sama. Faulaika humul ashabun nar hum fiha khalidun, sama. Ada dua pilihan. Milih mana is our choice. Milih kiri, silakan. Kitab dilempar nanti kita. Semua catatan-catatan kita diberikan dengan melempar. Mau kita terima rapor kita dengan melempar?
Kita pingin lapor kita sebelah kanan ya. Nah, jadi kemarin surat Al-Insyiqaq itu kan ada tuh bagaimana keadaan orang dikubur nanti. Nah, ini dua kondisi. Jadi ayat di depan pun dibahas cerita tentang itu juga, di belakang itu juga. Berarti apa? Kita siap-siap menghadapi hari itu. Nah, itu yang kemarin ya. Kemudian wa'iz aqadna mitsaqa bani Israil. Wa'iz dan ingatlah ketika. Kemarin sudah ada pas malam ya di huruf ya. Wa dan iz ingatlah ketika. Akhadna itu akhadna tuh bentuknya KKL, pelakunya nahnu. Akar kata akaza, pola fa'al. Akhadna kami mengambil. Wa'iz akhadna mitsaqa. Misa itu akar katanya wasaqa. Ada huruf reguler di situ satu. Mif'alun polanya itu. Mif'alun itu bendanya. Jadi misal kalau wasaka berjanji atau apa? Kalau misalkan perjanjian. Jadi wa isaqasna mitsaqa dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqa perjanjian. Dengan apa itu? Dengan Bani Israel. Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Apa perjanjiannya? La ta'buduna illallah. Nah, di sini la ta'buduna ini agak sedikit gramatikalnya sedikit agak menyimpang itu, Pak. Biasa mestinya la ta'budu illallah. Nah, sama dengan yang lain wala fala taj'alu lillah. Jangan menjadikan Allah sebagai pembanding, jangan jadikan setara Allah yang lain. Nah, di sini la ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah. Jadi betul-betul perintah jangan. Nah, gitu loh, Pak. Kalau bahasa Minang itu jangan. La ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah illallah selain pada Allah. Kenapa kita begitu? Karena kelakuan orang tuh nyembah-nyembah yang lain. Kan tadi nyembah anak sapi. Nyembah anak sapi, nyembah pohon korma, nyembah pohon yang paling nampak, sembah. Nah, Allah mengatakan kepada Bani Israel, jangan kalian menyembah selain pada Allah. Jadi penekanan di sini ada di situ ya, penekanannya itu. Normalnya ta'budu, tapi ta'budu tambah, nah itu artinya ada penekanan. Kalau enggak terjemahkan tidaklah kalian menyembah Allah, tidaklah kalian menyembah. Tapi di sini dikatakan jangan. Jangan itu berarti ada sedikit penekanan. La ta'budu illallah. Jangan kau menyembah Allah. Kalau mau diterjemahkan gitu ya. Wabil walidaini dan kepada kedua orang tuamu ihsan, berbuat baik, ihsana, berbuat baik. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ditanya apa namanya sini saya pernah Rasulullah apa yang saya bertanya kepada Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama? Beliau menjawab salat tepat waktu. Saya bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab berbakti kepada ibu bapak. Jadi setelah berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini kan digandeng itu la ta'budallah wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam hadis lain juga Nabi mengatakan ana rajulan qala ya Rasulullah man abiru, pada siapa kami berbuat baik? Man abiru qala ummaka, pada ibumu. Kemudian qala sumaman, kemudian siapa lagi? Qala Rasulullah ummaka, ibumu. Qala summaman, kemudian siapa lagi? Qala abaka. Nah, summa adnaka, summa adnaka. Jadi kemudian kepada bapakmu. Jadi 3 kali kepada ibumu, ummaka, ummaka, ummaka. 3 kali pada ibu, baru 1 kali kepada bapak. Nah, ini ada juga cerita nih, Pak. Anak saya dulu suruh ya, cicil dia baru tahu hadis ini. Deh, sini deh. Nah, tolong Abi gini ya, deh. Nanti lebih kan Umi nyuruh katanya. Nah, disuruh oleh ibunya sekali beli cabai ke warung, baru sekali kan. Biasanya saya suruh deh bantu Abi ini. Kan Umi belum 3 kali, kata hadisnya kan 3 kali. 3 kali Umi dulu, baru Abi sekali. Dia lurusin aja kan. Nanti Uminya sudah nyuruh 3 kali, baru saya boleh minum sekali. Ibumu 3 kali, baru bapakmu. Nah, artinya apa ini? Ibu lebih diutamakan mengabdi kepada ibu daripada bapak. Itu sebenarnya metafor juga. Tapi kalau bapak memang diperlukan untuk ditolong atau diabdikan ya sama aja kan. Tapi ini metamorfos bahwa ibu itu lebih mulia, ibu-ibu ya. Jadi perempuan itu diangkat oleh Islam tuh ke derajat yang lebih tinggi. Pada saat sebelum Islam masuk, perempuan itu kan dikubur hidup-hidup, dijadikan macam-macam, dijadikan pembantu, jadikan budik. Begitu Islam masuk, diangkat derajat. Jadi Islam sangat menghargai ibu-ibu. Jadi mengabdi kepada ibumu, ibumu, ibumu. Sekali baru kepada bapakmu. Nah, jadi di sini digandeng oleh Allah
wa is akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tuamu kamu berbaktilah. Jadi setelah Allah, orang tua. Jadi orang tua adalah wakil Allah di muka bumi ini. Wazil kurba, dan kepada karib kerabat kamu. Jadi berbuat baik kepada karib kerabat. Nah, karib kerabat itu siapa itu? Orang-orang terdekat kita. Tante kita, om kita, paman kita, ponakan kita, siapa lagi? Nah, itu orang-orang kerabat kita yang sedarah dengan kita, masuk sesuku juga, para masuk sesuku juga, yang dekat-dekat kita, kerabat kita yang ada hubungan darah dengan kita. Kemudian wazir kurba wal yatama, dan kepada yatim piatu. Nah, yatim piatu ini kenapa didekatkan kita? Karena dia tidak punya orang tua lagi, hidupnya tuh tak kapan, kadang hari ini makan, besok kagak, nggak ada yang ngurusinya. Nah, kita harus perhatikan kepada mereka itu. Maka Rasulullah juga seorang yang mengamalkan ini. Maka beliau disebut abal yatim, bapaknya anak-anak yatim. Suatu hari beliau itu jalan di satu tempat, ada seorang anak yang sedang menangis. Kenapa kamu menangis, nak? Saya ya sama dengan 10 itu anak-anak itu bermain-main, dia ada orang tua, dia punya bapak, saya nggak punya. Nah, dia nggak tahu bahwa Nabi Muhammad bertanya kepada dia, maukah kamu Muhammad jadi bapakmu? Katanya Nabi Muhammad kepada anak tadi. Mau. Akhirnya dibawa pulang si anak tadi, diberikan makanan, diberikan baju, diberikan semuanya. Akhirnya anak tadi senang, gembira dia. Pada saat dia balik ke teman-temannya itu, teman-temannya ngeliat kok, orang ini satu udah bahagia nih. Maka si anak yang lain pengen juga dia yatim piatu, biar dipelihara juga oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu kan gampang mengatakan, orang tuamu siapa? Maukah Muhammad bapakmu? Maukah Aisyah jadi ibumu? Bisa melihat yatim piatu begitu beliau. Maka beliau salah satu sebutan ada abal yatim. Nabi Muhammad ada namanya Abal Qasim, bapaknya Qasim, abal yatim, bapaknya anak yatim. Nah, jadi beliau yang mempraktekkan langsung. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak yatim. Makanya ada grup-grup yang santunan yatim piatu, ada yang apa lagi ya. Nah, kita juga di sini harus memperhatikan yatim piatu ini. Wal yatama, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Bapak-bapak jangan sampai sombong sama orang miskin ya. Orang miskin itu memang dia miskin, tetapi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu riwayat, seorang melapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya kakak, dia tuh pemalas, dia miskin, ya Rasulullah, sementara saya rajin bekerja, dapat penghasilan banyak. Apa kata Rasulullah? Marah Rasulullah. Tahu nggak kamu bahwa kamu dapat rezeki banyak oleh Allah karena kamu punya saudara yang miskin? Karena kamu punya saudara miskin, maka Allah berikan lebih kepada kamu. Allah titip rezeki kepada kamu untuk adikmu, untuk kakakmu itu. Jadi kita dapat harta banyak, dapat rezeki banyak, belum tentu itu karena usaha kita, karena titipan. Allah nitip ke kita untuk orang lain, titip kepada kita untuk saudara kita, Allah titip kepada kita untuk anak ponakan kita, Allah titip kepada kita untuk tetangga kita. Jadi bukan rezeki itu bukan milik kita semuanya. Pada saat menerima rezeki, ingat hak orang lain dulu. Makanya saya juga punya teman, begitu dia dapat rezeki, dia yang diingatnya kewajiban dia kepada pihak lain dulu, bukan untuk dirinya sendiri dulu. Kalau kita kan enggak, kita dapat rezeki, kita semua dulu. Padahal di situ ada titipan. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah itu enggak bisa kita ikutin. Beliau tuh titipan dapat rezeki, ada titipannya 100%, ada 50%, paling kecil 30%. Dapat rezeki 1.300.000 untuk orang lain. Dapat rezeki ada yang 1.500.000 untuk orang. Kalau kita dapat rezeki 1 juta, boro-boro si orang. Malah kita anggap kurang nih. Kita begitu, kurang nih. Pada orang, sahabat-sahabat Nabi dulu, begitu dapat rezeki sedikit, ingat deh pada orang lain dulu. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak di sini yang dapat rezeki, ingat, pada saat bapak makan, ingat yang lapar. Sehingga bapak tidak ingin makan sendiri. Saya ingin mengajak tetangga kita makan. Dulu di Jakarta, bagi bapak-bapak yang tinggal di Jakarta yang bukan pengurus masjid, ya, bapak coba lihat ya, Sabtu Ahad, hari Sabtu dari Ahad. Bapak sholat zuhur sana, itu banyak di emperan masjid bapak tuh ada yang tidur-tiduran, yang tukang sol sepatu, tukang jahit payung, tukang ketoprak, tukang apa. Coba bapak ajak diskusi. Saya pernah ajak diskusi dia, tukang sol sepatu dari Garut. Saya tanya dia, Mas, kampung mana Mas? Garut Pak. Di sini ngapain Mas? Tukang sol sepatu. Berapa penghasilan satu hari Mas? Kadang dapat 20.000 Pak. Kadang dapat 30.000. Nah,
Berapa dapat satu bulannya? Ya 600, 700. Nah, apa aja yang dikeluarkan? Saya wajib mengirim ke orang tua saya di kampung 300.000. 300.000 dan ngirim orang tua ke kampung. Karena dia punya adik sekolahkan katanya. Nah, kemudian sisanya berapa? 300.000 sisa saya. Untuk apa itu? Untuk sewa rumah. Lalu kamu makan berapa? Kadang-kadang saya makan, Pak. Bapak yang pengurus masjid, coba perhatikan yang di MPR masjid Bapak itu tidur. Kalau gitu nak, ya kita pernah makan. Bawa aja ke rumah makan dia. Jadi rezeki kita itu bukan untuk kita semua, untuk orang seperti itu. Dan banyak itu di Jakarta seperti itu. Mereka mengadu untung dengan apa adanya, tukang sol sepatu, tukang jahit payung, tukang nggak tahu lah, banyak tukang-tukang yang lain. Nah, mereka kadang-kadang ngirim uang ke kampung, sementara mereka menahan upah. Buka mata kita semuanya. Wal masakin, dan para orang miskin. Jangan kita, Nabi marah kalau seseorang yang tidur dengan kenyangnya, lalu ada tetangganya yang kelaparan, itu bukan dari umatku. Jadi Bapak-bapak, salah satu ibadah Nabi Ibrahim, kenapa sebagai seorang Nabi, beliau tuh makan nggak pernah sendiri, Pak. Setiap beliau makan pasti ngajak teman. Ngajak teman dia. Nah, makin kita banyak ngajak teman, makin enak, Pak. Coba lah Bapak patah selera makan, ajak teman makan, ajak orang-orang miskin makan ke rumah Bapak. Pasti makan Bapak enak. Wal masakin. Kemudian wakulu linnas, dan berkatalah kepada manusia. Kulu. Berkatalah, katakanlah. Kulu asalnya tuh takuluna. Takuluna buang ta, buang na ganti jadi alif. Kulu, nah, itu KKP, katakan dia perintah. Akar katanya qala. Qala berkata, kalau kulu, katakanlah oleh kalian linnas kepada manusia. Husnan, perkataan yang baik. Kita berkata kepada manusia kata-kata yang baik aja, jangan kata-kata yang jelek. Saya di kantoran banyak sekali yang kata-kata jelek. Yang manggil temannya itu betul-betul apa? Yang tangan apa? Tangan ada yang tangan patah, tangannya kan panggilnya apa? Cengkok. Cengkok sini. Ada kawannya hitam, kaliang sini. Nah, jadi itu kata-kata yang jelek gitu. Ada lagi teman-teman kita kain kasur lah dipanggil. Kadang si bogel lah, si boncel lah. Nah, kita panggil teman kita jangan seperti itu. Panggil yang baik-baik. Apa kesukaannya dia panggil? Sahabatku, temannya baikku, seorang yang cinta Quran, tukang sholat, panggil apa-apa. Siapa itu tukang sholat itu? Siapa dia tukang ngaji? Panggilan baik-bagus, jangan panggil siapa tuh si kaliang, siapa tuh si bonde, siapa tuh si cengkok. Nah, kita jangan. Waqulu linnas, dan berkata kepada manusia yang baik-baik. Buat kesan baik kepada manusia. Kalaupun dia negatif, nah, buat kesan positif. Mudah-mudahan doa kita itu menjadi kenyataan nanti. Wa qaulu linnasi husna, dan dikatakan pada manusia dengan perkataan yang baik. Kita berkata yang baik-baik saja kepada manusia. Kenapa? Setiap perkataan dicatat nanti. Kan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tercatat semuanya nanti. Dan kata jelek juga tercatat. Kenapa kamu panggil teman kamu kaliang? Kenapa kamu panggil teman kamu penyek? Kan ada tuh pesek. Nah, ada lagi botak. Kenapa kamu panggil dia seperti itu? Ditanya nanti, apa hakmu? Apa hak prerogatifmu? Apa kapasitasmu kok manggil teman kamu kaliang? Bisa kamu menciptakan kulit? Kagak. Jadi kita panggil manusia itu panggilan yang baik-baik saja. Maka Nabi memanggil istrinya Pak, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Apalagi panggil istri. Kadang kita jujur, tepuk, kok. Jangan. Panggil yang bagus. Panggil yang bagus. Ya Humairah, wahai si hidung mancung, wahai si lisung pipit, nah itu nggak apa-apa. Wahai si mata bintang timur, apa? Wahai si mayang terurai, nggak apa-apa. Itu panggilan seperti itu panggilan enak, dan panggilan yang negatif. Wa qulu linnasi husnan wa aqimus shalah. Nah, setelah itu apalagi? Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa aqimu, itu kata kerja perintah. Ya, qama, aqama, yuqimu itu mendirikan, tuqimu engkau mendirikan salat, aqim, nah, dirikan salat, aqimu dirikan oleh kalian, kalau aqim dirikan oleh engkau, kalau aqimu dirikan salat oleh kalian. Wa aqimu, perintah siapa tuh? Semua kita. Ini walaupun cerita tentang Bani Israel, tapi juga untuk kita semuanya. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Jadi pertama di depan kan juga itu tuh,
Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang mendirikan salat. Jadi salat itu perintah utama. Ibadah yang paling pertama diperintah oleh Allah adalah salat. Kalau salatnya baik, maka yang lainnya baik. Kalau salatnya jelek, maka salatnya ibadah ini lainnya juga jelek. Nah, kalau kita salat kita bagus, insya Allah nanti kita menjadi ibadah yang bagus. Nah, kalau bolong-bolong dikit ditutup oleh Quran ini. Nah, Bapak-bapak, dari kalau kita pahami Quran, salat kita harus baik. Usahakan salat kita baik. Khusyuk salat kita. Salat kita khusyuk, kenapa? Karena kita memahami artinya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya, ya Allah, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Inni wajjahtu wajhiya, kepada wajahmu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi, kepada yang lillazi fataras samawati, yang menciptakan langit dan bumi, fataras samawati wal ard. Ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard wa ana minal muslimun, dan aku bagian dari orang muslim, terusnya. Jadi kita serahkan pada Allah semuanya, bahwa kita serahkan nasib kita pada Allah. Itu kita pahami semuanya. Inna salati wa nusuki, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, terserah Engkau ya Allah. Aku mau hidup, mau mati, terserah. Tugasku hanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tugasku hanya ibadah, tugasku patuh. Masalah kapan kau panggil, terserah Engkau ya. Yang aku yakin, kapan pun kau panggil, itu yang terbaik bagiku ya Allah. Dan apapun yang terjadi pada diriku, itulah yang terbaik bagiku. Kalaupun aku sakit, itu yang terbaik ya Allah, nggak apa-apa. Aku ridha ya Allah. Kalaupun aku miskin, kalau itu yang terbaik bagiku ya Allah, alhamdulillah aku ridha. Kalaupun aku kaya, itu yang terbaik bagiku, alhamdulillah banyak bermanfaat bagi orang lain, aku ridha ya Allah. Kalau aku punya kekuatan, punya kekuasaan, alhamdulillah engkau ridha. Yang penting engkau ridha. Nah, itu kita pahami semua. Kita bisa salat khusyuk. Kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Engkau ya Allah. Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Pada saat kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, majadani abdi, terjadi dialog antara kita dengan Allah. Baru ada terasa salat itu jadi khusyuk. Kalau kita tidak terasa dialog sama Allah, bagaimana khusyuk salat kita? Kalau kita nggak tahu apa yang dibaca, melayang-layang pikiran kita, bagaimana kalau salat khusyuk? Puncaknya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, dan hanya Engkau kami minta tolong. Iyyaka ditaruh di depan lagi, bukan na'buduka, tapi iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Maka Allah menjawab, haza baini wa baina 'abdi. Oh, ini urusanku dengan hambaku, para malaikatku, minggir kau semuanya. Ini urusanku dengan hambaku. Haza baini wa baina 'abdi. Wa li 'abdi masalah. Dan bagi hambaku ini apapun yang dimintanya berikan ya malaikat. Jadi kita jadi abdian kita dengan Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikan salat. Nah, kalau sudah begini kan nanti ada punya prinsip. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu tanha. Tanha itu menolkan, menihilkan, bukan hanya sekadar menghalangi ya, menolkan perbuatan fahsya' wal munkar, perbuatan keji dan munkar. Nah, itu salat itu berpengaruh pada kita di luar salat. Salat itu khusyuk, tidak salatnya khusyuk. Kita coba lihat dia di luar salat. Kalau masih mau menekan kutasi kosong, itu belum khusyuk salat itu. Kalau masih mau melirik mata ke mata-mata yang dilarang oleh Allah, ya itu belum khusyuk salatnya. Masih mau mengambil memfitnah orang, itu belum khusyuk salatnya. Kang Dolerat ini lewat pakai motor, pakai mobil ke kantor, nampak cewek kirinya, hai, nah itu belum salat, belum khusyuk salatnya itu. Nah, kalau nampak yang dilarang oleh Allah, astagfirullahaladzim. Nah, gitu tuh Kang Dolerat, jangan sampai dilihat lagi, diprototin lagi. Sayang nih kalau nggak dilihat cantik ceweknya. Nah, itu enggak. Jadi waqimus shalah, khusyuk dan salat, dirikan salat. Kemudian wa'atu zakah, sempurnakan zakat, bayar zakat. Tadi seperti tadi kan, itu kita terima gaji, ingat hak orang lain dulu. Berapapun kita dapat rezeki, siapa yang berhak di sini? Jangan dapat gaji, dapat rezeki, ini kurang nih, jangan. Al-haqqu mutakasir nanti. Nah, jadi wa'atu zakat, tunaikan zakat. Tunaikan, sempurnakan zakat itu. Nah, itu perintah kepada Bani Israel. Dan juga ini masih berlaku kepada umat Islam. Sampai sekarang berlaku ini. Kalau nggak dicantumkan Allah di sini. Nah, kemudian apa sikap orang Bani Israel itu? Summa tawallaitum. Kemudian tawallaitum, kalian berpaling. Kita enggak, sami'na wa ta'na, kita patuh.
Kalau orang Bani Israil enggak, tsumma tawallaitum, dan kemudian kalian berpaling. Illa, kecuali qalilan, dan sekalian minkum yang qalilan minkum, sedikit dari kalian, wa antum mu'ridun, dan kalian adalah orang-orang yang berpaling. Nah, kalau kita dapat perintah dari Allah apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami amalkan. Kita ciri-cirinya umat Muhammad, apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita ikutin. Kita nggak bantah, kita nggak, kalaupun kita nggak bisa laksanakan, paling tidak ya Allah berikan aku kekuatan untuk melaksanakannya. Saat ini aku belum mampu ya Allah, tapi nanti insya Allah aku akan berusaha tetap mampu. Tuntun aku ya Allah. Bukan dengan berpaling, nggak ada, itu bohong itu. Ya zakat apaan, zakat gue aja kurang, jangan begitu. Kalau kita belum mampu, jangan sampai berpaling. Kalau kita perintah-perintah Al-Quran itu, kalau kita belum mampu, katakan ya Allah bimbing aku untuk melaksanakannya. Jangan dibantah, kalau Quran jangan dibantah. Kalau nggak bisa, kita minta tolong kepada Allah, berikan hidayah. Allah katakan walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran Allah. Dan bilang pula susah Quran nanti. Kalau kita belum bisa, bukan Al-Quran susah, kitanya yang belum belajar. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri, dan kami telah memudahkan, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Kita susah, jangan bilang pula Al-Quran itu susah. Katakan ya Allah berikan aku hidayah agar aku mampu melaksanakan apa-apa yang kau perintahkan. Nah, jadi kita jangan berpaling seperti orang-orang ini. Nah, wa antum mu'ridun, kalian berpaling. Berpaling ya. Kita mudah-mudahan jangan sampai orang-orang yang berpaling. Mungkin masih satu bisa lagi. Wa is aqasna mitsaqakum, dan ingatlah ketika, wa is itu dan ingatlah ketika. Nah, kalau itu peristiwanya apa? Itu penting ke belakang. Ingatlah dulu waktu kamu kecil, kan aku yang membesarkan kamu. Ada seseorang teman dulu, mungkin orang tua kita agak sedikit berhasil, kita ajak teman kita ke rumah, sering dia ke rumah makan, tidur di rumah dekat sama kita. Nah, setelah jadi pejabat, dia lupa sama kita. Nah, waktu kecil dulu, dia sering nggak makan di rumahnya, kita bawa makan ke rumah kita. Jadi pejabat lupa sama kita, kita ingat nggak lu waktu kecil dulu di rumah saya. Itu tujuannya apa? Supaya dia sadar. Supaya dia sadar bahwa dia pernah ke rumah kita dulu, kok sekarang sombong. Nah, Allah juga ingatkan itu. Wa iz aqadna mitsaq, dan ingatlah ketika aqadna kami mengambil mitsaqakum, perjanjian. Jadi banyak sekali perjanjian. Di atas kan juga perjanjian tuh. Wa iz aqadna mitsaqa bani Israil. Perjanjian jangan nyembah selain daripada Allah. Di bawah juga berjanji. Wa iz aqadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. La tasfikuna, janganlah kalian menumpahkan darah. Artinya apa itu? Jangan berbunuh-bunuhan. Jangan perang-perangan, jangan melukai. Wala tasfikud dima. Tidak di situ wala taktul, tidak, tapi tasfikud. Artinya apa? Tidak boleh melukai orang. Kita kan mungkin kadang melukai ya. Banyak waktu kecil saya berantem, gampang aja menusuk-nusuk. Luka dia 3 luka tusukan, darah dia dibawa ke rumah sakit. Ini wala tasfikud nadima. Jangan kau menumpahkan darah. Jangan bikin orang tergores. Gara-gara harta kita tergores ya. Di sini juga jangan sampai hati orang tergores sama kita. Wala tasfikun nadima. Jangan kau menumpahkan darah. Jangan membunuh, jangankan membunuh, menumpah darah jangan boleh. Tertumpah darah jangan. Itu berat pertanggungjawabnya. Kenapa kamu menumpahkan darah? La tasfikun nadima'akum wala tukhrijuna anfusakum, dan jangan kalian tukhrijuna, mengusir. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Jadi tukhrijuna kalian mengeluarkan atau mengusir. Nah, itulah kita perlu belajar itu. Tukhrijuna kalau saya tanya satu kepada siapa ya? Pasti nenek takut aja. Jangan tanya saya kan. Belum tahu nih. Saya tanya siapa? Bu Erida deh yang siap ditanya. Coba tukhrijuna Bu Erida. Wala tukhrijuna. Oh, nenek mau. Siapa yang mau nih? Silakan. Ya, yang penting salah kan dibenerin. Nah, Kak Bapak. Tukhrijuna, coba. Tukhrijuna, kakak SAD. Oke, kenapa kakak SAD? Ada ta di depan sama waw nun sukun. Oke. Nah, terus pelakunya siapa? Kharaja. Pelakunya dulu. Pelakunya siapa? Pelakunya hum. Oh. Bukan antum. Kan jelas tu itu kan. Tu sama wawna antum. Antum. Nah, akar katanya apa? Kharaja. Polanya
Polanya fa'ala. Hop. Polanya? Kharaja. Afala. Kenapa afala? Lupa. Karena apa Bu Erida? Coba Bu Erida. Werida. Kenapa afala? Buka mic-nya, buka mic-nya. Mic-nya buka, mic. Kenapa afala? Afala yang apa? Yang keduanya. Tukhrijuna kenapa afala? Afala itu apa? Kasrohnya bawah itu yang ra, ro, ri, rija itu kasroh ya. Tidak cukup. Tidak cukup. Enggak cukup. Karena dia kakak SAD. Iya, kakak SAD iya, tadi udah benar. Kakak SAD udah benar. Antum udah benar. Akar katanya kharaja udah benar. Pak Yusuf sama sebentar berisiknya. Oke. Kharaja udah benar. Huruf keduanya mati ya. Tidak cukup. Polanya afala. Oke. Sekarang kenapa afala? Siapa yang bisa jawab bantu boleh. Bunda Sri ini silakan. Kenapa afala? Fata. Oh, tidak cukup. Tidak Huruf di cukup. depan ta. Tidak cukup. Karena pola afala. Ya. Ada sukun sama itu, Tat. Sukun sama doma. Tidak cukup. Masih kurang. Karena huruf kedua mati. Tidak cukup. Tidak Kurang. cukup tadi sudah. Paket. Dia paket. Oh, aduh lupa gimana nih. Paket itu. Paket hemat di situ ada. Hemat. Apa itu? Ada tanya apa ya? Sukun kasroh. Apa? Fata, doma, sukun. Karena ada Fata, fata. sukun, doma. Iya. Oh, belum. Patah sukun doma tidak cukup. Af'ala. Kenapa pola afala? Nyerah, Tat. Oh, yang lain ada bisa jawab? Bu Yulianis. Kenapa? Di depannya ada alif. Oh, Tidak lihat cukup. dulu Tidak catatan. cukup. Di depannya ada alif. Tidak cukup. Bukan paketnya Pak, ada doma, sukun, kasro. Nah, Doma, sukun, kasroh. siapa itu? Iya. Siapa dia? Sarjono gitu Oh, loh. pendatang baru bisa menjawab doma Tadi udah sukun dijawab kasrah. doma sukun. Tadi udah Enggak, kurang cukup. Doma sukun aja, tidak ada kasrahnya disebut tadi. Doma, sukun, kasroh. Tiga-tiganya harus memenuhi syarat. Doma, sukun, kasrah. Saya bilang lagi, itu paket. Kalau doma sukun aja tidak cukup. Sukun kasrah aja tidak cukup. Ya, sukun kasrah nggak cukup. Harus doma, sukun, kasrah. Barulah dia berpola afala. Maka kita lihat di kamus kharaja, cari di bawahnya akhraja. Kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan atau mengusir. Jadi di sini wala tukhrijuna anfusakum, dan janganlah kalian mengusir anfusakum, diri kalian. Jangan usir dari kampungnya. Dulu gampang aja orang ngusir, Mak. Kita di Padang ada orang yang tinggal satu kampung, itu satu lain suku, berperkara, akan mengusir itu di Pekaron. Dulu pernah saya lihat waktu kita sekolah di Alai itu, sekaum ini dengan kaum ini berantem. Pengilun. Berantem kan itu sama dengan mengusir satu kaum itu. Nah, jadi wala tukhrijuna anfusakum, janganlah kalian mengusir anfusakum dari kalian min diyarikum, dari kampung halamannya. Jangan diusir. Nah, dulu orang ngusir kan, penjajah itu kan ngusir tuh, dirampok tanah itu, diusir penduduk aslinya. Jadi jangan. Nah, sampai gitu ketentuan Allah, berarti mereka memang biasa ngusir orang itu. Masuk ke daerah barbar gitu ya. Masuk satu kompak dan dia kuat, diusir semua orang kampus itu. Terbirit-birit orang kampus itu kemana-mana. Nah, itu jangan ya. Atau kita secara pribadi memperkarakan tanah orang lain, kita ambil tanah orang, kita klaim sebagai tanah kita klaim sebagai rumah kita. Ada juga pribadi-pribadi itu kan, banyak berperkara tanah sampai ke pengadilan tuh, bapak sama anak, ibu sama anak, saudara sama saudara. Saya banyak melihat itu, saudara sama saudara menerima harta warisan. Itu sama juga maksudnya. Jadi janganlah kalian seperti itu. Cuma aqrartum, kemudian kalian berjanji, aqrartum, berikrar. Jadi ikrar itu bahasa Al-Qur'an itu. Berikrar, berjanji. Cuma aqrartum, kemudian kalian berjanji, wa antum tashhadun, dan kalian bersaksi, menyaksikan, berjanji untuk tidak mengusir, tapi kok dilakukan juga, kok dilanggar. Semua perjanjian itu mereka akui semuanya, tapi semua dilanggar.
Nah, kita kalau sudah janji, ya ayyuhallazina amanu ufu bi'uqud. Sempurnakan janjimu. Kan kita sudah janji sama Allah. Janji kita yang utama sama Allah apa itu? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya Allah, apakah kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian semuanya? Qalu, kita berkata, bala syahidna. Ya Allah, engkau Tuhanku dan aku menyaksikannya. Bala itu ya, lebih dari iya. Kalau na'am iya, tapi kalau bala beda na'am dengan bala itu, kalau saya mencontohkan ke Pak Herman, contoh ke Pak Herman aja ya. Pak Herman, antarkan saya ke Bandung. Na'am kata Pak Herman. Artinya saya diantarkan oleh Pak Herman ke Bandung. Tapi kalau jawabannya bala, Pak Herman antarkan saya ke Bandung, bala kata Pak Herman. Jangankan ke Bandung, ke Surabaya pun saya antar. Lebih dari itu pun kita lakukan. Kalau yang menyuruh si A. Itu juga di sini. Alastu birabbikum kata Allah. Apakah aku Tuhanmu? Bala. Aku menyaksikan, betul-betul menyaksikan. Syahid, kami menyaksikannya. Jadi kita sudah bersaksi sama Allah untuk patuh. Maka Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'buduni. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini untuk mengabdi kepadaku. Hak Allah untuk disembah. Masa kita di dunia ini ongkang-ongkang aja masuk surga? Nggak mungkin. Banyak Allah berikan kepada kita. Allah berikan udara gratis. Allah berikan air gratis, Allah berikan kehidupan yang nyaman, Allah berikan kesehatan badan. Kok cuman ongkang-ongkang aja, nggak nyembah, itu namanya kebangetan. Kita menyembah Allah 5 kali itu rasanya kurang. Nah, bagi kita di sini, saya sarankan jangan kurang sholat sehari semalam 40 rakaat, 17 rakaat yang wajib, tambah lagi 23 rakaat sebagai sunnahnya. Dampingin sholat itu, sholat rawatibnya, dampingin itu. Yang 10 itu jadi 27, tambah lagi nanti sholat duha, tambah lagi sholat taubat, tambah lagi sholat witir, tambah lagi sholat yang lain-lain. Nah, sehingga kita kurang tambah tarawih masjid, ya paling tidak 40 rakaat sehari semalam. Nah, sholat kita sehari semalam 40 rakaat, baca Al-Quran paling tidak 1 juz, menerjemahkan Al-Quran 1 hari paling tidak 3 ayat. Nah, alhamdulillah hidup kita berkah. Rezeki setiap rezeki datang halalnya itu, begitu dapat rezeki ingat orang lain, kepada tetangga kita sayang, kepada yatim piatu kita juga punya perhatian. Tidak beriman seseorang kalau dia kenyang, tetangganya kelaparan. Karena Nabi mengatakan kalau kamu masak gulai, banyakkan kuahnya, kasih tetangga. Bunyinya begitu. Yang kita memang betul-betul jujur, masakan kuahnya doang yang dikasih, isi nggak ada. Aja gitu. Arti itu bahasa metamorfos. Perbanyak, sila ngasih tetangga makanan. Siapa tahu nanti terjalin hubungan yang khairat. Karena tetangga punya hak pada kita. Hak tetangga itu ada 3. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim. Hak sebagai tetangga, hak sebagai saudara, dan hak sebagai seorang muslim. Kalau tetangga kita, saudara kita, 3 hak. Dia berhak sebagai saudara, sebagai tetangga, dan sebagai muslim. Kalau dia bukan muslim, kalau dia tetangga kita itu bukan saudara kita, dia punya hak 2, hak muslim dan hak tetangga. Kalau dia bukan muslim, bukan saudara, dia punya hak 1, hak sebagai tetangga. Jadi tetangga tetap punya hak kita. Jadi penuhi hak tetangga dengan berbuat baik pada dia, jangan ganggu dia. Ini pagi-pagi sudah hidupin mobil kencang-kencang lagi gas, ngomong, dengar di sebelah, asapnya di sebelah lagi, itu jangan ya. Jagalah hak tetangga kita ya. Demikian mungkin dari saya ya, karena waktu juga. Seperti biasa, orang baru tolong diberikan kesempatan untuk bertanya. Sini ada Pak Eko Fajri dan ada beberapa lagi yang baru, tolong diberikan kesempatan beliau, baik beliau berkomentar atau bertanya ataupun beliau memperkenalkan diri, silakan nanti ya, berikan kesempatan pertama. Baik, saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan acara dengan diskusi dan tanya jawab. Saya tutup dulu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.